Selamat malam, Khairul. Silakan buka Halo, kamera. malam. Tolong buka kameranya, Bang. Bentar. Halo, Kak. Ya, halo juga, saudaraku. Silakan pertanyaannya apa? Itu kan Yesus ya, Pak. Itu dari konsep Trinitas itu ya. Ada Anak, Bapa, sama Roh Kudus. Itu yang disebut Allah itu yang mana? Itu mohon maaf, itu doktrin. Di sini kita tidak membicarakan doktrin atau denom. Di sini itu memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berfirman, Dia adalah Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya penguasa, satu-satunya sang juru selamat, tidak ada yang lain. Iya, Karena iya. Maksudnya kepercayaan Kakak itu yang Allah Maha Besar itu ya Tuhan Allah Yesus. yang mana? Tuhan Yesuslah Allah yang Maha Besar. Karena gini, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam Tuhan Yesus. Itu bukan berarti banyak Allah. Itu satu. Satu dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Oke. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 17 ayat 6 sampai 8. Sampai 12. Saya baca satu ayat aja dulu ya, bukti. Nah, begini. Tuhan Yesus berfirman, karena ketika Musa bertanya kepada Yahweh Elohim, siapakah namamu? Aku belum menyatakan namaku, belum menyatakan diri ya. Nah, Allah itu telah menyatakan dirinya sehingga dia berfirman di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Nah, jadi nama Bapa itu siapa yang telah dinyatakan kepada semua orang? Yaitu namanya Yesus Kristus. Sehingga Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Yohanes 8 ayat 24 Tuhan berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Ya Bapa itu. Karena di dalam iman Yahudi, Bapa itu adalah Allah. Elohim itu sendiri. Ya, di Yohanes 8 ayat 41 orang Yahudi berkata, Bapa kami satu yaitu Elohim. Allah ya. Makanya itulah ketika Rasul Thomas mengatakan kepada Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku, ya Yahwehku dan Elohimku. Apa jawab Tuhan Yesus? Karena engkau melihat maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saya percaya Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Nah kemudian Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia, atau Allah itu ketika datang ke dunia, dia disebut anak Allah, ya, anak manusia. Karena yang datang itu adalah Allah. Nah, ketika dia sudah kembali ke surga, dialah yang mengutus Roh Kudus, yaitu di Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus. Roh Allah itu sendiri. Yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sehingga kedatangan Tuhan sudah datang kembali. Untuk membawa kita ke dalam kerajaan surganya. Itulah kenapa kalau orang Kristen berdoa dalam waktu yang bersamaan. Karena Tuhan menyatakan di Matius 18 ayat 20. Apabila ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, di dunia ini kan banyak orang Kristen miliaran. Nah, kalau pas berdoa dalam waktu yang bersamaan, padahal Tuhan Yesus itu datang hadir bersama-sama dengan kita semua nih. Apakah jadi Tuhan Yesus banyak? Tidak. Roh Kudus itulah yang hadir di tengah-tengah kita, yang selalu menyertai kita, karena Roh Kudus itulah roh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berarti Tuhannya baru. Ya Tuhan tolong. Ya enggak baru lah. Kan tadi penjelasan kakak kan Yesus kan. Iya, Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Allah itu kan roh. Jadi ketika Tuhan sudah kembali ke surga yang adalah tahta kemuliaannya, tahta kerajaan surganya, dia kan sudah naik ke surga nih.
sekalian sama tubuhnya sudah naik ke surga. Ya kan? Nah, siapa yang menyertai kita sekarang ini? Tuhan Yesus ada di sini. Yaitu rohnya, roh Tuhan Yesus, roh kudus. Roh kudus itu roh Tuhan Yesus. Terus kalau sebelum Yesus itu ada, siapa Tuhannya, Kak? Jangan bilang saudaraku sebelum Tuhan Yesus ada. Karena Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Artinya dialah Tuhan Allah. Apa tandanya? Kan tadi tandanya kan Yesus, kakak bilang. Nah, sebelum Yesus itu ada, siapa Tuhannya? Jangan kau bilang sebelum Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Di perjanjian lama Tuhan Yesus itu disebut Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itulah dipanggil sama orang Israel. Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi jangan kau bilang sebelum Tuhan Yesus ada, karena Tuhan Yesus itu berfirman di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Di mana Yahweh Elohim berfirman di Yesaya 40. Kemuliaan yang kakak sebutkan itu 40. Siapa? Maksudnya Yesus atau Tuhan Allah, Yesus, gitu. Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus itu adanya baru, Kak. Ya karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang datang ke dunia, paham nggak sih? Kalau misalkannya maklumat Tuhan itu di Yesus, berarti sebelum Yesus ada Tuhan yang lain. Ya Tuhan tolong please, berikanlah dia kecerdasan Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu. Ya, Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, Yahweh Elohim itu sendiri, saudaraku, yang telah datang ke dunia. Ya, Allah itu sendiri yang datang ke dunia, di mana itu Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu ada di dunia, terus yang di surga siapa? Nah, makanya Tuhan Yesus itu kan Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Yesus yang adalah roh itu datang ke dunia, roh keilahiannya tetap ada di surga, ada di mana-mana. Begini saudaraku ya, kamu kan punya roh juga nih, karena roh kita itu kan ciptaan Tuhan Yesus, Zakaria 12 ayat 1, bahwa roh yang dalam diri kita ini ciptaan Tuhan Yesus ya. Nah gini, roh kita itu kan hanya mental di dalam diri kita saja. Roh kita itu nggak bisa yang maha hadir. Nggak bisa roh saya ada di tempatmu, ada di Sulawesi, ada di Jakarta, ada di Amerika, atau di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Nggak bisa, karena apa? Kita ciptaan. Tapi kalau roh Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, karena dia Allah yang maha hadir. Ya, udah paham ya? Begitu saudaraku. Berarti banyak ya Tuhannya ya kalau di mana-mana ya, Kak. Loh, roh itu nggak bisa dihitung. Roh itu melingkupi segala sesuatu. Itulah roh Tuhan Yesus, yaitu roh yang berkuasa. Roh Allah Tuhan Yesus itu, roh Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Ya, rohnya itu berkuasa, saudaraku. Itulah roh kudus itu, roh Tuhan Yesus ya. Begitu saudaraku ya, nggak usah kamu bingung. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Segala sesuatu itu kan bisa dicerda dengan akal sehat. Iya, masa itu aja nggak bisa kamu pahami bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Nah begini Karol, jangan kamu ya samakan Tuhan itu dengan dirimu, karena kamu nggak maha kuasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jangan kamu kerangkeng Tuhan itu bahwa dia hanya ada di satu tempat, dia nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh kayak gitu. Jangan kita merendahkan Tuhan Yesus, jangan rendahkan kemahakuasaannya. Kemahakuasaan Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Omnipresent artinya dia adalah Allah yang maha hadir. Ya, begitu saudaraku. Ya. Oke, terima kasih saudaraku. Tuhan Kristus mengasihimu. Kiranya Tuhan harus memberikan kamu kecerdasan untuk mengerti firman-Nya, saudaraku. Selamat malam, Meli. Silakan buka kamera, Meli. Ya, selamat malam, Kak Mikana. Ya, silakan, Abi. Kok Abi? Astagfirullahaladzim. Ya, silakan, Meli cantik. Pertanyaannya apa? Dan buka kamera. Tadi sempat dengar di awal ada perdebatan antara Allah ya, Allah Maha Besar yang berwujud ya, yang berwujud tadi ya. Kami Kana tadi nanya kalau Allahnya orang Islam itu berwujudnya kayak gimana, kan gitu? Allahnya orang Islam itu tidak berwujud.
Tidak seperti Allahnya orang Kristen yang berwujud sebagai Yesus. Terus Yang wujudnya bisa apa, Mbak? disalibkan. Eksistensinya apa, Mbak? Keberadaannya itu apa? Umat manusia tidak tahu wujudnya itu seperti apa karena Allah itu maha besar. Allah Iya, itu jangan hanya berkuasa. bilang maha besar, tapi eksistensinya nggak tahu, Kakak. Nah, mohon maaf nih, Kak, kalau kita nggak tahu tentang dia sedikit pun, lalu itu benar apa enggak sih gitu? Apakah Tuhanmu itu eksis atau enggak? Kalau kamu nggak tahu dia kayak mana? Kalau kita tidak percaya sama Allah, kita tidak ada di dunia ini. Mbak, saya tanya eksistensi dari Tuhan Mbak itu kayak gimana? Apakah dia eksis atau enggak gitu? Apakah benar-benar ada atau enggak? Karena kalau Pasti dia ada. eksistensinya enggak ada, berarti kan mohon maaf, Kalau apakah dia Allah Tuhan? itu tidak ada, Apakah kita dia semua di dunia ini itu tidak ada, tidak bisa ada. Kayaknya Mbak ini nggak ngerti ya. Jadi gini saudariku, kalau eksistensi dari Allah itu adalah roh, sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24, di 1 Korintus, kita dulu ya, nggak lupa-lupa lagi ayatnya. Di 2 Korintus 3 ayat 17 ya, bahwa Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi eksistensi dari Allah itu adalah roh, bukti dia eksis, dia ada gitu. Nah, eksistensi dari Tuhan Mbak itu apa? Kalau yang berroh itu manusia, makhluk hidup yang berroh, seperti Mbak Mikana. Mbak Mikana itu ada rohnya, manusia itu yang punya roh. Iya. Kalau berbentuk roh itu semua makhluk hidup itu ada rohnya. Iya, karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber segala roh. Karena Tuhan itulah yang menciptakan roh di dalam diri manusia itu. Zakaria 12 ayat 1. Nih saya baca dulu ya. Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Tuhan itu yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kenapa? Dia adalah sumber segala roh, Mbak. Iya. Nah, karena dia adalah roh yang maha kuasa. Nah, itulah eksistensi dari Tuhan Allah itu, Mbak. Nah, roh Allah itu kan datang ke dunia menjadi manusia, karena roh Allah itu kan nggak bisa kita lihat. Dia adalah cahaya terang yang tak terampiri. Nah, supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia supaya kita bisa lihat dia. Itulah Tuhan Yesus. Gitu. Nah, eksistensi dari Tuhan Mbak itu apa, Mbak? Bahwa dia itu benar-benar ada gitu loh. Yang jelas, kalau Allah itu tidak mempunyai roh, yang mempunyai roh itu adalah makhluk hidup. Coba ya, di surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas, di kitab suci kami. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallah. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Udah, Mbak. Lam yalid wa lam yulad. Mohon maaf, Mbak, itu tidak menjelaskan Allah eksistensi. tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak seperti Yesus. Ya. Makasih, Bang Yosua. Mohon maaf, Mbak. Yang kamu bacakan itu tidak menjelaskan tentang keberadaan atau eksistensi. Ini masih belum. Ya udah, eksistensi dari Tuhan Mbak itu apa? Iya, kan tadi dibilangkan rohnya. Kan di sini menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti dia tidak mempunyai ruh seperti manusia. Ya udah, eksistensi dari Tuhan Mbak itu apa? Kita tanya eksistensi keberadaan Mbak. Dia itu apa? Eksistensinya apa? Membuktikan dia itu eksis atau benar-benar ada gitu loh. Buktinya kita masih hidup di dunia ini kan itu ada karena adanya Allah.
Mbak, saya nggak percaya sama Tuhan, Mbak. Tapi saya ada. Ateis aja nggak percaya Tuhan, tapi dia ada. Itu bisa saja semua agama mengklaim, oh Tuhanku lah yang menciptakan semua umat manusia. Bisa saja semua, tapi eksistensi keberadaan gitu loh. Semua itu seperti itu. Sama. Ya lalu keberadaannya dari Tuhan, Mbak, itu apa? Dengan agama Kristen. Agama Kristen pasti kayaknya dia nggak ngerti ini loh. Kan dipertanyakan, tadi kan Tuhannya begini Mbak, roh, sama tapi begini. Tuhan kita tidak mempunyai roh, tidak berbentuk. Gini Mbak, gini. Sama ketika gini, saya ceritakan sama Mbak gini ya. Saya tadi melihat ada ular, kepalanya 1000, dia punya kaki 2000. Nah, dia itu ular yang sangat berbisa, ular yang sangat hebat, ular yang penuh dengan kuasa. Itu saya ngomong gitu nih. Tapi bagaimana membuktikan omongan saya ini benar? Kan harus ada bukti tuh. Iya. Ya, buktinya di mana? Kan saya harus bisa menunjukkan di mana ular yang kepalanya 1000, kakinya 2000, dia sangat kuat. Kan saya harus bisa buktikan. Kalau cuma omongan aja, Mbak, siapa yang bisa percaya? Nah, seperti Mbak, mohon maaf, seperti yang kamu bilang itu, tidak peranakan, dia satu. Lah, mohon maaf, Mbak, bagaimana itu bisa membuktikan bahwa keberadaan itu benar-benar ada? Kalau hanya cuma omongan saja. Kalau Mbak Mikan, itu kan kepercayaan saya. Mbak Mikana juga kan bilang tadi seperti itu. Nah, karena hanya gini. Tuhan. Kenapa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan yang sejati, Tuhan yang Maha Kuasa? Karena dia terbukti benar-benar ada. Dia menyatakan dirinya gitu loh. Dia datang dari surga, menempatkan dirinya, menyatakan dirinya. Di Yohanes 1, ini ya. Saya baca dulu Yohanes 1. Bukti bahwa dia benar-benar ada. Dia benar-benar datang, ya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Ialah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Yohanes 1 ayat 10. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Di mana Allah itu datang, Mbak, dia menyatakan dirinya dan terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya. Di mana apa yang dilakukan Yahweh Elohim di perjanjian lama, membangkitkan orang mati, membelah lautan, dia juga lakukan itu karena dia adalah oknum yang sama dengan Yahweh Elohim yang disembah Nabi Musa, Abraham, dan nabi-nabi di perjanjian lama. Sebab Allah Bapa berfirman di Yeskiel 34, akulah gembala yang baik, aku akan mengembalakan domba-dombaku. Nah, ketika dia datang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dia tetap berfirman, Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Ketika dia memberikan mujizat kepada Nabi Elia, membangkitkan anak janda di Sarfat, itu kuasa dari Yahweh Elohim. Nah, ketika dia datang menjadi manusia, dia juga membangkitkan orang mati dengan mudah, karena dialah pemilik kehidupan itu. Karena Tuhan berfirman, Yohanes 8:46, kuasa berasal dari diriku, ya. Ada kuasa keluar dari diriku, karena dialah Yahweh Elohim itu sendiri. Dia membangkitkan orang mati, dia menciptakan mata yang baru bagi yang buta, dia berjalan di atas air, menciptakan roti dan ikan untuk 5.000 orang laki-laki, dan badai taat sama dia, tunduk sama dia. Nah, segala kuasa itu dia tunjukkan bahwa dia terbukti Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang sejati. Bahkan dia tidak takluk kepada maut, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, dan ketika dia bangkit pun, dia membangkitkan juga manusia-manusia yang telah mati. Nah, itu buktinya dia Tuhan yang benar-benar ada, Tuhan yang benar-benar hidup, dan terbukti. Jadi kita menyembah Tuhan itu yang benar-benar terbukti ada, bukan hanya hayalan kita semata gitu loh. Seperti itu, cantik. Ada firman ya di surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sana kita percaya kekuasaan Allah itu bisa merubah siang menjadi malam. Mbak, mohon maaf dengan segala hormat. Semua agama juga bisa mengklaim seperti itu. Agama-agama pagan juga mengklaim bahwa Tuhannya itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mana buktinya, Mbak, gitu loh. Buktinya itu banyak. Ya ampun, kayaknya nggak ngerti Mbak juga. Mikana berbicara bagaimana itu kita bisa kebesaran Allah.
Iya, karena Mbak, agama-agama ini pagan juga mengatakan begitu, Mbak. Maksudnya gini, kenapa saya percaya Yesus itu benar-benar Tuhan Allah yang hidup? Karena dia menyatakan dirinya, Mbak. Dia menunjukkan bahwa dia Tuhan Allah yang sejati gitu. Dibuktikan melalui perbuatannya yang berkuasa. Bukan sekedar omongan Allah gitu. itu tidak menunjukkan wajahnya seperti Tuhan Yesus yang Ya berubah lalu jadi bagaimana kita manusia. bisa percaya sama Tuhan, Mbak, kalau dia tidak pernah menyatakan dirinya? Kita kebesarannya Allah itu untuk menghidupkan kita. Itu Ya udah terserah Mbak kebesaran bilang Allah yang luar begitu, biasa. karena agama pagan juga ngomong gitu, Mbak. Tapi gimana agama pagan itu sampai dia capek-capek juga nyembah Tuhannya, jungkir balik, nggak akan pernah dijawab. Nggak pernah Tuhannya menyatakan diri, karena Tuhannya itu memang nggak ada. Kita salah kalau bilang Tuhan itu tidak ada. Allah Bukan itu Tuhan tidak agama ada. pagan, Mbak. Bukan saya bilang bukan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya itu benar-benar memang ada, dia akan terbukti menyatakan dirinya, itu Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Sudah terbukti, Mbak, Iya, karena dia menampakkan diri Tuhan kepada juga nabi-nabi bukan dan kepada rasul-rasul. Manusia Tuhan Yesus. yang dituhankan. Oh, itulah Mbak itu. Nah, udah ketika kita tanya tentang Tuhan yang nggak bisa jawab, lalu memframing Bukan nih. nggak bisa jawab, saya kan Mbak, bilang Mbak, Allah yang orang Islam itu halo, tidak Mbak. berwujud, tidak mempunyai ruh. Loh, kalau begitu eksistensinya apa? Karena yang berruh itu, yang mempunyai ruh itu cuma makhluk Mbak, hidup. kalau memang Tuhan Mbak itu Seperti benar-benar di ada, tanah. eksistensinya itu apa, Mbak? Eksistensinya, keberadaannya itu seperti apa? Bukti bahwa dia eksis gitu, bahwa benar-benar ada. Kalau cuma omongan aja, Firman-Nya Mbak, semua agama itu pagan ada juga di ngomong bahwa Al-Quran. Tuhannya itu maha kuasa, tapi tidak terbukti. Sampai jungkir balik pun dia memanggil Tuhannya nggak pernah jawab. Karena memang Tuhan itu nggak ada, Tuhannya itu nggak ada. Nah, Allah kalau itu Tuhan selalu Yesus menjawab itu doa-doa Allah yang maha hadir, umatnya. Pasti itu. Allah yang maha kuasa gitu, sudah terbukti dia Selama itu. umatnya berdoa, Aduh. meminta, memohon Mohon maaf ya, Mbak, kepadanya, mohon maaf, Mbak. insya Apa Allah. yang Mbak jelaskan nggak terbukti, nggak ada, bisa Mbak jelaskan eksistensi dari kan Allah, saya Mbak. Mohon maaf, jawab. Mbak. Kita tanya eksistensi, Mbak, keberadaan, membuktikan dia benar-benar ada gitu, nyata gitu loh. Bukan sekedar hayalan atau omongan. Halo, selamat malam Kak Mikana. Terus naikin aku Kak, aku baru request. Iya. Silakan buka kamera. Udah lupa sama aku Kak. Saya nggak lupa lah. Ingat saya. Iya. Gimana kabarnya Kak Mikana? Sehat? Alhamdulillah kabar baik, saudaraku. Iya. Ya, silakan pertanyaan mau apa, Mas? Enggak pertanyaan juga, itu aku nyambung yang Kak Meli tadi ya. Apa itu? Kan Kak Mikana tanya kewujudan Allah itu gimana ya? Sebab kita itu Allah itu enggak berwujud gitu Kak Mikana. Terus eksistensinya Gimana kita apa? percaya? Eksistensinya itu kita nggak bisa gambarkan seperti mana yang kita lihat dengan apa yang ada di dunia ini. Loh, kalau kamu aja bingung, apakah dia betul ada atau gimana? Enggak bingung, Kan kita enggak bingung. Kita itu iya. Itu gini, kepercayaan itu. Kalau nggak bingung, tolong keimanan jelaskan eksistensi, bukti bahwa Tuhanmu itu memang dia pernah menyatakan diri, membuktikan dia benar-benar ada. Oke, dengan kita boleh tahu yang Tuhan itu ada dengan adanya langit dan bumi, dengan ada siang dan malam, dan juga saya mau nanya Kak Mikana. Agama pagan juga percaya itu, Mbak. Iya, Mbak tahu. Lagi. Bukan Bang. Mbak. Gimana jadi Mbak ini? Kak Mikana, ini. Nggak ngerti orang ini tentang eksistensi ya? Enggak Kak Mikana. Kita itu beriman dan percaya. Itu satu keimanan kita. Terus gini, saya mau nanya Kak Mikana. Kalau Kak Mikana itu, saya mau nanya Kak Mikana. Kalau Kak Mikana angin kan? Angin. Ketika angin itu terkena pada kita itu kita merasa apa? Kita merasa sejuk kan? Nah itu dia, angin saja ada eksistensinya, ada keberadaannya. Artinya dia itu adalah benda apa? Gas gitu. Apa macam-macam ya, macam-macam dari memang. Nah itu betul-betul dia memang angin itu ada gitu, kita bisa rasakan dia berhembus gitu. Nah bagaimana dengan eksistensi dari Tuhanmu gitu, membuktikan dia benar-benar ada gitu loh. Eksistensi means udara itu udara ya, udara itu
Udara itu memang wujud, tapi dia nggak kelihatan kan, nggak terlihatan kan, benar nggak? Iya. Kita nggak bisa melihat dia kan, kita hanya merasakan juga. Sama juga kita keyakinan kita itu kepada Allah. Allah itu ada, tapi kita nggak bisa melihat dia, tapi dia ada. Begitu juga angin. Iya, karena gini, angin itu kan termasuk adalah wujud zat gas ya. Karena macam-macam dari wujud zat itu adalah padat, cair, dan gas. Nah, gas itu kan termasuk udara, angin. Itulah ya, bahwa dia bahwa itu buktinya itu ada gitu loh. Iya, kita nah, dapat bagaimana merasakan, dengan tapi kita nggak bisa melihat gitu kan, benar nggak? Iya, eksistensi dari Tuhanmu itu apa gitu loh. Itu maksudnya dengan itu dia. Ada yang itu gimana? Bukan mas, kok mikanan enggak, maksudku gini, kita itu percaya kita percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi kita nggak bisa melihat dia. Itu sebab dia nggak sama seperti manusia, dia nggak sama seperti apapun di muka Saya bumi tahu ini. Kamu bilang itu. apapun dia maha kuasa, dia begini. Iya. Tapi buktinya mana? Kan pembuktian, Bang. Buktinya dengan adanya alam ini. Loh, itu dengan buktinya ada alam ini, saya juga percaya itu adalah ciptaan Tuhan Yesusku. Iya. Itu kan secara umum, Bang. Kalau secara khusus pembuktian dia itu ada apa? Kan gitu. Masa nggak paham sih? Ya sudahlah, Bang. Kayaknya nggak paham juga. Oke lah, Bang. Saya rasa sudah cukup lah. Saya paham Kak Mikana. Mikana ini gimana? Capek-capek aku dari Malaysia ya mau ngobrol sama Kak Mikana, dibilang kayak gitu. Tuhan tolong, please. Enggak, nyantai aja Kak Mikana gitu ginilah kepercayaan kami. Kalau Kak Mikana nanya umat Islam gitu ya, kita nggak bisa menggambarkan dari segi fisiknya Tuhan itu kayak gimana, wujudnya kayak gimana, kita nggak bisa, sebab Tuhan itu nggak berwujud, dia nggak seperti sama apapun di muka bumi ini. Iya, saya tahu. Bahkan Tuhan Yesusku tidak sama seperti kita manusia, karena kita itu pendosa ya. Kalau mati membusuk nggak bisa bangkit. Makanya Tuhan Yesus itu tidak seperti kita. Tapi dia buktikan bahwa dia benar-benar ada. Eksistensinya adalah roh yang berkuasa. Nah, roh Allah yang berkuasa itu datang ke dunia, membuktikan dia benar-benar ada, hidup dan nyata. Gitu loh. Iya, benar. Jadi jelas, yang dimana sudah diberikan kesaksian sama para nabi dan para rasul, dimana Tuhan Yesus itu bisa memperdengarkan suaranya ketika dia ya datang ke dunia. Dia bisa juga melihat ya, nabi-nabi juga bisa berbicara kepada Tuhan Yesus mata dengan mata seperti saya dengan kamu, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, membuktikan dia benar-benar ada, bro. Dia ada kan roh. Tuhan Yesus itu kan Allah ada. Allah itu kan roh yang berkuasa, sumber segala roh. Nah, tapi ketika dia datang ke dunia, dia bisa membuktikan dia ada, Bang. Dia benar-benar nyata, eksis dia, Bang, gitu loh. Ya, dia eksis. Okay. Tapi dia Kak Mikana, satu lagi las ya. Dia eksis, memang dia eksis, tapi dia eksis ke dalam wajah, ke dalam katakan Mikana bilang dia datang ke dalam tubuh Yesus gitu kan? Enggak, dia bukan datang kepada tubuh Yesus, karena Allah itulah yang datang sendiri ke dunia, Bang. Tapi melalui ibadah manusia kan, manusia seperti kita. Enggak, karena kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Oh, maksudnya kita sama dengan muka Tuhan gitu? Enggak, tuh kita yang meniru gambar Tuhan Yesus, rupa Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus itu bisa datang dalam rupa manusia, dia datang dalam rupanya sendiri, karena kita itu prototipenya Tuhan Yesus. Jadi bukan kita yang niru-niru gambar Tuhan Yesus, tapi kita lah yang meniru gambar Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Makanya kita disebut anak-anaknya. Anak-anaknya ini sangat berharga di matanya. Makanya ketika kita manusia jatuh dalam dosa, dia datang memberi pengampunan dan menyelamatkan kita. Karena kita sungguh berharga. Kita adalah ahli warisnya. Begitu, bro. Jadi jelas dalam iman Kristen itu. Nggak halu. Kita menyembah Tuhan Yesus itu bukan hayalan kita. Bukan Tuhan yang kita ciptakan dalam hayalan kita. Para nabi dan para rasul itu ya menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus. Bukan Tuhan yang diciptakan sama pikiran mereka sendiri. Tapi karena dia memang benar-benar nyata, eksis, datang ke dunia, menyatakan dirinya gitu, Bang. Ya, saya rasa udah cukup dulu, Bang. Makasih abangku ya. Thank you, God bless you. Baik. Tepuk tangan buat Nadem yang cakep dan manis.
Santai aja Kak Mikana ya, terus semangat ya. Ya, makasih saudaraku. Oke, baik. Jesus bless Kak you. Mikana, thank you. Baik. Ya. Same goes to you, right? Oke, bye.